Oke, selamat berjumpa kembali dengan channel saya, dan mudah-mudahan saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah permainan yang barangkali sangat bermanfaat bagi putra-putri kita yang masih kecil, yang masih di sekolah, untuk kita ajak berpikir, belajar menganalisa dari sebuah kejadian. Sudah pernah tentu berpikirnya tidak seperti kita, karena anak-anak kecil itu biasanya sesuai dengan logika dia. Ya, apa yang akan saya tunjukkan permainannya. Ini ada sebuah balon. Balon ini tidak istimewa, artinya balon biasa. Dan ini adalah jarum pentul. Ketika putra-putri kita ditanya, apakah ada balon yang tidak meledak ketika ditusuk jarum? Sudah tentu jawabannya pasti tidak ada. Artinya balon akan meledak atau akan meledak lah. Tidak ada balon yang tidak meledak ketika ditusuk jarum. Itulah jawaban logika mungkin putra-putri kita dan mungkin juga kita. Nah, coba kita akan tunjukkan sebuah permainannya. Ini adalah balon yang sudah saya tiup. Artinya tidak ada istimewa. Kemudian ini adalah jarum. Nah, kita akan coba si jarum ini kita tusukkan ke si balon ini. Ya, lihat, si balon ini tidak meledak. Ya, coba kita tambah lagi satu. Ini tidak bohongan, ini beneran. Bisa kita tunjukkan ke putra-putri kita. Ya, agak sedikit. Ya, dua. Ini ada dua jarum yang ternyata masih juga tidak meledak. Ya, coba kita tambah lagi, satu lagi. Nah, kita tambah lagi di atas, misalnya ini di atas. Ya, ini lihat, ini tidak meledak atau tidak betus. Kemudian ini sudah 3, coba kita tambah lagi. Nah, di mana saja terserah. Ya, ini sudah 4. Nah, coba kita tambah lagi. Coba kita tambah lagi. Di mana saja. Ya, kita lihat, tidak bohongan. Ya, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian coba kita tambah lagi. Coba kita tambah lagi di mana saja. Lihat. Ya. Sudah ada 6. Nah, coba kita tambah lagi. Coba kita tambah lagi, ya. Nah, kita tambah lagi, ini benar. Kita tambah lagi, ini sudah 7. Ya, mungkin penasaran, kita tambah lagi dimana saja, lihat. Ya, sudah 8. Nah, coba juga kita tambah lagi. Nah, kita tambah lagi di mana saja, ini jarum. Nah, kita coba, ya. Nah, juga masih tidak meledak. Nah, sudah tentu mereka akan bertanya, kenapa balon ini tidak meledak atau tidak betus. Ya, ini bukan suatu yang aneh atau sulap yang seperti biasa orang lakukan, karena ini tidak membohongi penglihatan, tidak membuat mata kita menjadi pusing misalnya akibat gerakan tukang sulap.
ini tidak real. Nah, saya coba satu lagi. Nah, ini di mana saja? Ya, saya tunjukkan. Nah, saya tusukkan, tidak meledak. Ya, apa dasar keilmuannya? Ya, dasar keilmuannya bahwa balon ini terbuat dari karet atau rubber. Dan menurut ilmu elastisitas, bahwa balon ini adalah atau karet ini benda elastis, atau benda bisa ngepel atau bisa elastis. Nah, ketika si balon ini diisi udara, dan udara akan memberikan tekanan ke balon. Nah, apa yang akan terjadi ketika si karet atau balon karet ini elastis, maka dia akan mengembang. Seorang itu akan mengembang. Dan tapi menurut keilmuannya, yaitu yang menemukan tentang elastisitas adalah Robert Hooke dan Thomas Young, bahwa setiap benda elastis memiliki ambang batas elastisitasnya. Setiap benda elastis memiliki ambang batas elastisitasnya. Kalau misalnya si karet ini sudah di luar batas elastisitasnya, maka dia akan meledak. Tapi kalau misalnya masih dalam atau di bawah batas elastisitasnya, maka si balon ini tidak akan pecah atau tidak akan meledak. Ya, contoh lain, misalnya si karet ini. Ya, si karet ini ketika kita tarik dia akan melar, dan ketika kita tarik dia akan melar. Artinya selama di bawah batas elastisitas, si karet ini tetap dia akan melar dan tidak akan putus. Tapi ketika misalnya kita tarik terus, kita memberikan tekanan atau gaya tarik pada si karet ini, maka si karet ini ya akan putus. Putus artinya dia sudah di luar ambang batas elastisitasnya. Nah, sudah tentu setiap karet memiliki daya atau kekuatan elastisitasnya. Nah, saya ambil ini adalah bahan karet dari ban kendaraan. Sudah tentu ini karet ini dengan karet gelang ini berbeda. Ini fungsinya untuk menahan tekanan ban, tekanan udara ban, dan dia harus kuat dan harus selalu di bawah batas elastisitasnya dari tekanan ban itu, sehingga ban itu tidak meledak. Nah, kalau sudah di luar batas elastisitasnya, maka dia akan meledak. Itulah dasar keilmuannya. Ya, coba saya akan tiup. Ya, si balon ini saya akan tiup. Nah, kalau misalnya kita tusuk, apakah dia masih meledak atau tidak, atau pecah atau tidak? Nah, dia pecah. Pecah artinya dia sudah, atau daya elastisasi balon ini sudah di luar batas elastisitasnya, sehingga ketika tekanan udara di dalam menekan dan ditambah dengan tusukan jarum, dan tusukan jarum akan membuat lubang kecil, dan karena tekanan udara di dalam itu kuat, maka si udara akan keluar dari melalui lubang jarum yang bekas ditusukkan ke balon ini, karena tekanan di sini dan tekanan di sekitar ini akan berbeda jauh, sehingga si udara akan keluar dan sambil merobek atau memecahkan si karet balon ini, karena si balon ini sudah di luar atau tekanan udara ini sudah memberikan elastisitas di atas ambang batas elastisitas si karet atau si karet balon ini. Nah, itulah dasar keilmuannya. Ya, saya ulangi, kenapa ini tidak meledak?
karena si tekanan udara masih bisa ditahan oleh daya elastisitas si karet balon ini, dan sehingga si balon ini tidak meledak. Ya, itu saja permainannya. Mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi putra-putri kita, supaya kita latih mereka belajar berpikir secara analisa atau menganalisa dari sebuah kejadian. Terima kasih. Kalau seandainya bermanfaat, silahkan di-share atau di-subscribe video ini, dan selamat bertemu kembali di permainan yang lain. Terima kasih, selamat bertemu kembali.